Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak adil? Ada orang jahat yang seolah-olah hidupnya tenang, sementara orang benar menderita. Semua bernasib sama, namun akan beda. Itu yang akan menjadi tema perenungan Gema hari ini. Sebuah perenungan bersama yang mengajarkan kita bahwa sekalipun semua manusia bernasib sama dalam kematian, namun penghakiman Allah kelak akan membedakan setiap orang. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman-Nya dengan terlebih dulu kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar kami mengerti bahwa hidup kami harus dijalani dengan takut akan Engkau. Sebab Engkau Allah akan mengadili setiap perbuatan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kemudian pasal 4 ayatnya yang keempat. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ ada kejahatan. Dan di tempat keadilan di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang jahat. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Bagi sang pengkhotbah, realitas kematian yang terjadi atas semua makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, menjadikan semuanya bernasib sama. Yaitu semua yang terjadi dari debu akan kembali kepada debu. Dengan nasib yang sama, apakah seseorang boleh melakukan hal-hal sesukanya? Seperti kejahatan, ketidakadilan, atau penindasan. Pengkhotbah mengingatkan kita kepada suatu kebenaran yang sangat penting. Yaitu bahwa Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Di dalam dunia ini, di bawah matahari, kita sering menemukan ketidakadilan di pengadilan. Tempat keadilan seharusnya ditegakkan. Kebenaran inilah yang mengingatkan kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pengkhotbah juga mengamati penindasan-penindasan yang terjadi di dunia. Kata pengkhotbah, tidak ada penghiburan baik bagi orang yang tertindas maupun bagi penguasa yang menindas. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan mendapat kepuasan dan penghiburan dari menindas orang lain juga tidak terwujud. Sebelumnya sang pengkhotbah mengatakan bahwa lebih baik bagi manusia untuk bergembira di dalam jerih payahnya. Namun, tak mungkin ia mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia mati. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kegembiraan yang dinikmati sebagai hasil jerih payah juga akan menguap. Bahkan pengkhotbah mengamati bahwa segala jerih payah dan semua kemampuan dalam melakukan pekerjaan pun bisa berasal dari iri hati. Yaitu salah satu sumber perbuatan jahat dan kekacauan. Dicatat dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Kegembiraan untuk menikmati segala jerih payah di dalam dunia ini akan menguap. Karena kita hidup dalam kesementaraan. Keinginan mendapat kepuasan dan penghiburan melalui tindakan yang tidak benar. Melalui penindasan, ketidakadilan, perbuatan yang berasal dari iri hati juga akan menguap. Dalam bacaan Alkitab hari ini,
pengkhotbah mengingatkan bahwa Allah akan mengadili kita semua tanpa kecuali. Jadi, menikmati hasil jeripayah kita dengan cara yang benar tetap lebih baik daripada melakukan kejahatan dan ketidakadilan untuk mendapat kepuasan dan penghiburan. Sadarkah Anda bahwa suatu saat nanti Allah akan mengadili segala perbuatan Anda? Walaupun semuanya menguap ketika kita mati, kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Sebagaimana Roma 14 ayat 12 mencatat, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam takut akan Engkau, melakukan apa yang benar dan menjauh dari kejahatan serta iri hati. Ajarlah kami untuk mengingat bahwa suatu hari nanti kami harus mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu. Topanglah dan kuatkan kami berjalan dalam firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.